Muhammadiyah Lamongan dari Prodi S1 Keperawatan akan melaksanakan podcast untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Bersama saya Laila Komisa Maufiro dan Bella Isyarofiana. Dan di sini kami ditemani dengan narasumber kita yang hebat, yakni Nurse Anita Rahayu. Selamat siang, Ya, Nurse Anita ini merupakan alumni dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah juga, Universitas Muhammadiyah Lamongan juga loh. Beliau ini lulusan tahun 2020 untuk S1 keperawatannya, dan untuk profesinya baru lulus tahun ini ya, 2021 kemarin jadi Nurse. Baik Nurse, di sini kita akan membicarakan tentang isu topik tentang penyakit pernapasan. Iya, yang gempar saat ini. Termasuk Omikron itu juga termasuk penyakit pernapasan ya. Nah, menurut Nurse Anita nih ya, Omikron itu apa sih? Karena memang COVID ini pandemi yang paling lama kan ya, di Indonesia kan paling lama sejak 2019 akhir kan, sampai sekarang, sampai banyak jenisnya, sampai Omikron saat ini. Nah itu memang sama sih sebenarnya, cuma variasinya yang berbeda. Kemarin Delta, sekarang Omikron, itu termasuk COVID-19 sama, penyebabnya juga sama, tapi emang tingkat parahnya itu nggak terlalu parah, karena Delta yang kemarin yang parah. Yang Omikron ini saya baca cuma 54% lah bahayanya untuk penularannya. Jadi Omikron seperti itu ya, sama, cuma ini kayak virus biasa, tapi ya tetap diwaspadai. Mungkin dari gejala-gejala Omikron ini tuh apa aja? Gejalanya sama, tapi kayak kalau kita merasakan, anggap saja itu demam biasa. Nah itu kan kayak demam ya, batuk pilek, terus bersin-bersin. Itu kan kayak biasanya kita sakit, padahal itu kan belum tentu sakit biasa. Tapi ketika dicek itu kalau positif, ya nanti masuk di Omikron, virus Omikron lagi. Itu pertama kali ditemukan dokter yang di Afrika. Ternyata ada varian lain dari COVID-19 itu tadi, yaitu Omikron tadi. Itu pertama kali ditemukan di Afrika. Saya ya sempat baca-baca sedikit lah. Jadi pertama kali ditemukan di situ, dan gemparnya ya di Indonesia ini karena sudah terlalu cemas, jadi sampai dibilang tinggi lah. Tapi memang penyebarannya nggak terlalu berat. Maksudnya ke kita juga nggak terlalu berat. Memang cepat sembuhnya, karena Indonesia juga kan, maksudnya masyarakat kita kan juga butuh vaksin lengkap. Itu juga sebagai penghalang kita, maksudnya biar tidak kena COVID. Dari cara penularannya juga gitu. Penularannya hampir sama. Untuk COVID-19 tadi ya, tadi lewat antar manusia, sama lewat droplet cairan dari manusia, misalkan bersin, batuk, nah itu juga kan bisa menular. Kalau lewat benda, gagang pintu bisa, meja bisa. Ketika orang yang sudah terkena Omikron tadi itu memegang meja atau pintu, nah itu juga bisa menular yang lainnya. Berkerumun juga bisa, pokoknya antar manusia yang memang manusia itu sudah terjangkit virus tadi, Omikron tadi, bisa menular. Apalagi bertempat tinggal yang lingkupannya sama, bisa Satu ruangan bisa satu ruangan, itu malah lebih cepat. Itu kontraindikasinya Omikron. Kontraindikasinya dari Omikron ini. Iya, sebenarnya positifnya sih sedikit ya, banyak yang negatifnya, terutama masalah sekarang ekonomi ya, terutama bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, itu kan juga sangat berpengaruh dengan adanya COVID ini. Mulai
maksudnya banyak yang di pengangguran juga karena virus tadi kan menurunkan tingkat kerjanya, jadi maksudnya itu juga masalah utama juga. Jika ada penjual juga nggak laku karena takut nanti tertular atau gimana. Nah itu juga kan yang pertama ekonomi tadi menurun sangat drastis. Ada yang memang ada yang diuntungkan dari sini, ada yang dirugikan juga. Terus yang positifnya dari sekian banyak masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai pakai masker. Dulu kan nggak pernah nggak ada pakai masker. Kita pun bagian kesehatan pun dulu nggak ada pakai masker, di lingkungan kesehatan pun nggak ada. Sekarang dimanapun ya nggak semuanya tapi kebanyakan sudah taat dengan memakai masker, apalagi cuci tangan itu tadi. Banyak perubahan lah dari situ. Nah, ya itu mungkin hanya positifnya itu saja yang saya tahu. Cara mengatasinya Untuk cara mengatasinya sih sama sebenarnya, COVID-19 ya sama kayak gitu. Yang pertama harus jaga prokesnya lah. Pertama itu yang kita lakukan untuk prokes diri sendiri, menjaga diri sendiri tadi, memakai masker, cuci tangan, membersihkan ruangan rumah biar tidak kotor juga itu juga utama karena memang yang dijangkit pertama adalah pernapasan. Kalau lingkungannya buruk pun itu juga jadi penyebabnya. Yang kedua, ketika sudah ada keluarga yang memang positif atau dicurigai itu memang positif, segera lapor ke bagian kesehatan atau di pelayanan kesehatan, nanti dia dirawat. Itu kan lebih cepat lebih baik. Nah semuanya juga melakukan karantina semua karena memang tinggal bersama. Terus yang ketiga, ketika kita sakit diam dirilah di rumah. Misalnya kita sudah merasakan sakit, batuk, pilek, panas, berdiam di rumah, minum obat yang ada di rumah. Nanti ketika nggak ada perubahan apapun, segera bilang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain. Ya tadi makanan juga, pola hidup juga harus dijaga dan menjauhi kerumunan. Pokoknya kontak dengan manusia dikurangilah. Kalau misal bicara pun dengan jarak minimal 1 meter. Kalau misalkan itu sudah bahaya, itu harus ya. Itu nurse kan untuk karantinanya Omikron ini kira-kira berapa hari ya? Dilakukan selama berapa? Sebenarnya 2 minggu. Dulu kan pernah ada 14 hari. Ya. Pokoknya lama karantina segitu ya. Sama sebenarnya sama segitu. Karena soalnya guru saya juga kan ada yang kena. Ya itu pertama awalnya panas, badan semua sakit, semua kayak linu-linu itu emang ada gitu. Ya itu mungkin jarak pengobatannya ya 2 minggu itu sama isomannya itu juga isolasi mandirinya itu 2 minggu. Kalau saran saya ya mending di rumah. Maksudnya ketika sudah ada rasa itu segera lapor, nanti isomannya lebih baik mandiri di rumah daripada di rumah sakit karena stres itu juga kan mempengaruhi kesehatan. Gini nurse ya kan, jenengan ini kan berada di lingkungan pondok pesantren dan di bagian hospitalnya ya. Nah, untuk dampak positif dan negatif sebagai tenaga penanganan COVID Omikron ini gimana untuk dampaknya bagi tim medis lah gitu? Kemarin sempat ketar-ketir ya, karena memang di sini kan lingkungannya banyak orang, apalagi anak-anak ya, banyak dari daerah mana-mana jauh, daerah dekat juga ada. Itu juga kan jadi kekhawatiran saya, karena memang guru pun juga kan dari luar, dari anak-anak kan juga kayak seperti itu. Jadi ya tadi positifnya juga tetap anak-anak harus pakai masker, maksudnya dibiasakan seperti itu, cuci tangan. Nah itu pun juga kebiasaan yang memang sulit karena memang anak-anak kan kadang meremehkan, oh nggak ada, udah nggak ada, tahayul bilang gitu kan. Pokoknya seperti itu. Jadi ya tadi tetap percaya prokesnya tadi, harus diterapkan prokesnya tadi. Dan memang saya juga mengalami kemarin anak-anak yang batuk pilek, demam. Nah, itu pun ya memang ada yang sembuh karena ada yang penanganannya ya tadi kasih vitamin, kasih obat. Kalau misalkan radang ya kasih antibiotik. Nah, itu juga sama seperti itu.
ndak ada perubahan ya terpaksa kita bawa pulang karena kita pun pelayanannya nggak maksimal, maksudnya jadi seluruh alat pun ya nggak ada, maksudnya ya hanya dasarnya aja ya obat-obat sama cek suhu, tensi itu pun ada, tapi kalau nggak ada perkembangan ya mau nggak mau ya bawa pulang ya. Terus di sini juga kan ada tim satgas baru dibentuk, ya sudah dulunya sudah pernah dibentuk karena kita lengah, maksudnya kan sudah nggak ada ya, sudah silver tapi sudah nggak ada bumi-bumi, ternyata ada turunnya Omikron. Nah, kan kita juga ketir-ketir, cemas juga ya, tetap dibentuk lagi biar menanggulanginya, maksudnya apa ya, mencegah atau waspadalah sebelum nanti terjadi yang nggak diinginkan. Ya tim satgas Al-Mizan ada semuanya yang dilakukan juga sudah, desinfektan sudah, kasih vitamin sudah, madu sudah, kasih masker pun sudah. Di sini sudah ke apa ya, ke preventif lah, maksudnya pencegahan aja. Jadi sebelum terjadi apa-apa kita harus melakukan pencegahan dulu aja, itu biar nggak kejadiannya nggak gitu. Soalnya dulu pernah sebelum Delta juga pernah kena isoman, saya yang merawat sehari pagi, siang, sore kan harus obatnya rutin kan, nggak boleh putus. Yang bahkan kayak bilang kalau nanti terusan ngulangi lagi. Maka dari itu ya itu, makanya saya nggak mau ada lagi ya tadi membatasi aktivitas anak di luar. Ya karena di luar pun banyak yang nggak pakai masker, berkumpul dengan orang banyak, makanya kunjungan ataupun apa izin keluar itu pun sekarang dibatasi. Jadi supaya pencegahan aja. Oke. Sudah. Jadi gini kesimpulannya untuk Omikron sendiri. Pokoknya gini aja, nggak boleh cemas lah, meskipun ya nggak tahu ini sudah terakhir yang COVID-19 terakhir atau ada lagi kan, kalau nggak bisa ya sudah bilang ya, saya juga sudah paling lama ini pandemi di Indonesia ini, benar-benar lama. Dan ini Omikron ini yang paling rendah, makanya pokoknya jangan cemas, selalu jaga prokes. Selalu diingat ya, jangan cemas dan selalu jaga prokes. Oke, terima kasih Nurse Anita untuk waktunya. Enak ya bisa sharing-sharing dengan alumni mahasiswa UMRA sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.